Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita sudah masuk agenda 4 ya, setelah melakukan semua agenda 1, 2, 3 dan 4. 3 maka kita masuk agenda 4 ya. Kemudian adik-adik, mungkin saya belum pernah masuk kelas ini ya, ruangan sini. Sudah pernah belum ya? Izin Bu, Halo? belum. Belum, Bu. Oke. Oke, kalau belum, kalau gitu saya akan perkenalan dulu ya. Bentar. Iya. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi adik-adik perkenalkan ya, perkenalan sekilas info aja. Jadi Kakak Jadi karena saya baru masuk kali ini, sekilas info saja ya. Mungkin di jadwal sudah pernah lihat. Jadi nama saya adalah Yudi Trisnaningsih. Kemudian adik-adik bisa panggil saya Bude karena hampir semua ya, semua pegawai, semua panitia baik provinsi, kabupaten semua panggil Bude. Jadi adik-adik boleh panggil Bude ya, nggak usah panggil nama Yuli Trisnaningsih. Kemudian mungkin saya akan menceritakan sekilas info ya. Jadi Bude bekerja mulai tahun 1988. Kemungkinan adik-adik belum lahir gitu, saya sudah mengajar ya, sudah jadi pegawai gitu. Jadi hitung sendiri masa kerja saya berarti mulai tahun 1988 sampai 2022 itu berapa tahun. Kemudian diawalin dari guru SPP SPMA ya, jadi guru dulu ya, itu selama 14 tahun, kemudian di Balai Diklat Pertanian ya, itu kepala seksi di sana 2 tahun, baru 2004 sampai 2022 itu jadi tenaga fungsional Widya Iswara. Nah, hitung sendiri Widya Iswaranya Bude sudah berapa tahun kan gitu ya. Nah, adik-adik, latar belakang pendidikan saya sebetulnya dulu teknis ya, secara sarjana pertanian, tapi akhirnya kita berterjun di dunia administrasi dan sumber daya manusia. Tidak ada masalah ya. Oke. Terus hobi saya tenis. Saya kira cukup itu aja ya perkenalan. Untuk perkenalan adik kita akan berjalan dengan sendirinya, berjalan seiring waktu sesuai dengan pembimbingan. Dan pada angkatan 32 ini ya, saya sebagai pembimbingnya adik-adik. Nah, insya Allah nanti bisa ketemu ya tatap mukanya nanti di Bangkep sana. Nah, di dalam pembimbingan nanti yang perlu adik-adik lakukan adalah mungkin membuat grup ya, grup khusus ya, khusus bimbingannya Ibu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa berkomunikasi lewat grup aja. Jadi kalau konsultasi semuanya itu ya lewat grup, nggak usah japri-japri ya. Karena apa? Pada saat konsultasi siapa tahu yang ditanyakan tuh sama. Kemudian siapa tahu adik-adik bisa menjawab, ya silakan bantu menjawab. Jadi di dalam ruangan itu, ruangan grup itu adalah tempatnya sharing ya, saling mengisi, saling gitu ya. Nah, sumber yang menjawab boleh teman-teman, bukan harus dari Bude. Oke ya, paham nih ya? Oke. Nah, selanjutnya adik-adik sebelum saya mau membimbing, mungkin mereview kembali. Jadi agenda 1 yang sangat dibutuhkan dalam merancang aktualisasi adalah adik-adik harus sudah bisa memahami tentang analisa isu. Ya, analisa isu yang menggunakan APKL itu ya. Ingat ya. Nah, tuh. Jadi
pertama yang harus kita bawa adalah menganalisa isu ya melalui APKL. Jadi APKL digunakan ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk USG loh ya, APKL dulu. Nah, kalau APKL sudah didapatkan nilai tertinggi, maka kita nggak perlu USG. USG digunakan pada saat kita ketemukan nilai tertinggi dari APKL lebih dari 2, gunakan USG. Tapi pada saat APKL langsung sudah ketemu 1, ya, 1 yang tertinggi, maka nggak perlu USG. Catat ya, nanti dilihat lagi hasil kerja kita ya. Sekali lagi, kenapa pertanyaannya? Kenapa kok harus APKL? Tidak boleh dulu USG. Nah, bedanya begini. Di dalam APKL itu ada aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Nah, kelayakan ini yang perlu, karena kelayakan adalah sesuai dengan bidang tugas kita. Nah, di USG kan tidak ada. Ya, USG cuma urgen, ya, serius, grow. Tidak ada yang sesuai bidang tugas kita. Maka yang pertama dilakukan haruslah APKL. Oke, paham ya nih ya? Nah, setelah APKL sudah langsung ketemu 1, ya nggak usah USG. Rankingnya ya, maksudnya nilai tertinggi ketemu 1. Ya udah, nggak usah perlu USG lagi. Kecuali setelah di APKL ketemu nilainya lebih yang tertinggi loh ya, nilai tertinggi. Nilai tertingginya lebih dari 1, maka silahkan lakukan USG. Yang 2 tadi atau 3 yang sama nilainya. Oke, sampai sini ya, paham ya? Terus habis itu adik-adik setelah ketemu isu utama, 1 isu utama, maka adik-adik lakukan mencari penyebab dengan menggunakan fishbone. Kan gitu ya? Nah, setelah menggunakan fishbone ya, dengan skill, supplier, surrounding, atau sistem, ya kita lihat itu dari 4S itu, ketemulah penyebab-penyebabnya, apa yang menyebabkan daripada isu yang diangkat. Isu adalah kalimat negatif. Lihat lagi ya, isu itu kalimat negatif. Jadi belum adanya, kurangnya, ya, belum tersedianya. Nah, kalimat-kalimat negatif untuk isu. Jadi coba diperbaiki ya, kalau isunya masih positif, tuh ya, negatif, kalimatnya negatif atau kontennya negatif. Nah, setelah kita menggunakan fishbone, maka ketemulah penyebab-penyebabnya. Nah, setelah ketemu penyebab, maka kita ketemu ya, mencari alternatif pemecahan masalah. Kan gitu ya, ketemulah kegiatan-kegiatan. Nah, setelah ketemu kegiatan sudah ketemu, maka kita masuklah ke agenda 2. Ya kan? Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari 7 nilai, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kan gitu ya, terus kompeten, kan gitu, kemudian harmonis, layak, adaptif, dan kolaboratif. Oke, ketemulah itu. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu di agenda 2 kita kaitkan terhadap kegiatan-kegiatan yang adik dapatkan, ya, adik pilih, kemudian dikaitkan di setiap tahapan kegiatannya. Oke, nanti kita cari. Oke, paham ya sampai sini? Nah, agenda 2 sudah selesai, maka masuklah agenda 2. Agenda 3. Agenda 3 adalah peran kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai peraturan yang berlaku. Dan gitu ya. Mata pelatihannya adalah manajemen ASN dan smart ASN. Untuk agenda 3, maka 2 mata pelatihan itu dikaitkan dengan isu yang diangkat. Oke, isu yang diangkat adik-adik dan kegiatan yang adik pilih. Nah, oke, itu ya. Nah, paham sampai sini? Saya hanya mereview kembali. Nah, sekarang bagaimana cara menuangkannya? Nah, yuk kita sama-sama bagaimana menuang. Jadi di agenda
coaching hari ini adalah adik-adik Bude antar bagaimana sih menyusun sebuah rancangan aktualisasi. Oke, ya. Nanti perhatikan memang Bude akan menerangkan pelan-pelan nanti baru saya buka forum diskusi kalau ada yang nggak paham. Kemudian setelah itu adik-adik membuat tugas nanti diupload setelah ketemu. Kan tadi sudah mumpung ya. Sudah Bude sampaikan ya yang harusnya adik masuk di hari Selasa, ya tanggal 21 ya. Kita masuk hari Sabtu. Jadi tunggu dulu ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nanti kan kita masuk, habis ini kita masuk hari Sabtu ya, Dik ya. Ingat ya, hari Sabtu tanggal jam 1. Jam 1 ya. Nah, nanti tugas yang Adik bikin ini dipaparkan dulu, jangan diupload dulu loh ya. Jangan diupload dulu. Dipaparkan dulu, setelah bagus kita koreksi, baru malamnya diupload. Hari Sabtu itu. Ya, hari Sabtu. Kalau memang diuploadnya nanti di LMS ternyata bukan hari Sabtu, hari tanggal 21 atau ya upload aja. Yang penting uploadnya setelah diperbaiki. Oke, supaya nilainya bagus. Kalau sekarang Komio upload ya mesti kacau nanti. Kan gitu. Nanti habis itu setelah tugas dibikin beberapa nanti paparkan, Bude koreksi, masing-masing koreksi, kalau merasa sudah sempurna baru kirim. Itu paham ya? Oke, ya gitu. Nah, sekarang jadi ingat ya, nanti kita sepakat ya untuk berikutnya hari Sabtu. Mohon maaf ya Ibu Bude maju-maju ya, karena memang tanggal 21, 22, 23 Bude nggak bisa dikorek-korek ya. Minta doanya adik-adik saja pada tanggal 21, 22, 23 lancar kegiatannya Bude ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik langsung saya share screen dulu ya, apa yang mau dibuat. Nah, oke, saya coba share screen. Nah, bisa dilihat ya adik-adik ya. Oke, halo, bisa? Jadi nanti bentuknya laporan ya, bentuknya laporan itu begini nih nanti ya. Jadi ada halaman ya, halaman judulnya, lembar persetujuan ya, lembar persetujuan. Nanti ini jangan dibikin dulu. Lembar persetujuan kalau mau ujian rancangan, kemudian setelah selesai rancangan bikin ini perbaikan-perbaikan kan gitu. Terus ada kata pengantar ya. Kemudian ada daftar isi lengkap ya, daftar isi. Nah, sekarang ini dulu saya terangkan. Jadi di merancang nanti cukup 2 bab ini aja. Nah, sebentar tugasnya langsung saya di bab 2, karena bab 2 ini yang agak susah. Jadi cukup nanti 2 bab ini aja, ya pendahuluan ya dan rancangan aktualisasi. Di sini ada latar. Nah, ini nanti saya terangkan setelah hari Sabtu, ya. Setelah hari Sabtu. Nah, nanti sebentar adik-adik akan membuat bab 2 ini loh. Bagaimana cara ngisinya? Ya, gitu ya, bab 2 aja. Nah, cara ngisinya yuk kita sama-sama. Oke. Saya langsung lewat ke bab 2. Bab 1 nanti. Nih, bab 2 ya. Dengar baik-baik, catat, pahami nanti pertanyaan. Jadi bab 2 itu rancangan aktualisasi. 2.1 nilai-nilai dasar
ASN. Nah, adik-adik di sini tuliskan waktu adik-adik mendapatkan pembelajaran pembelajaran agenda 2. Nah, intinya adalah tabel ini, Dek. Jadi tabel 2, ya, kita jelaskan dulu ya nanti membuat laporan itu. Tabel angka 2, nih, kursornya Budi kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Dan ya, angka 2 ini adalah menunjukkan bab. Kan babnya bab 2 ya nih ya. Babnya bab 2 berarti maka 2, kemudian 1 adalah tabel pertama. Kan gitu ya. Urutannya. Jadi 2.1. Umil tulis nanti tabelnya apa. Misalnya ditulis apa ya. Nilai-nilai dasar ASN atau panduan perilaku nilai-nilai dasar ASN, terserah. Disesuaikan isinya ini. Oke. Nah, intinya ini jangan sampai tidak dibuat. Nah, jadi untuk tabel ini semua 10 orang sama persis. Gak apa-apa. Nah, inilah kitab suci kita selama aktualisasi untuk merancang itu, kita akan menerapkan ini. Ceritanya harus hafal ini pelan-pelan, panduan perilaku ini. Dari masing-masing nilai, maka ada 3. Yang adik-adik pahami sekarang, 3 kali 7, 21 harus bisa membedakan. Oke? Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, kalau adik-adik mau nambahi, misalnya, apa itu berorientasi pelayanan, bisa ditulis di atas sini sebelum tabel. Ya, sekilas info misalnya berorientasi pelayanan itu apa sih? Boleh. Sekilas info saja ya, jangan terlalu banyak. Terus akuntabel itu apa? Kemudian kompeten itu apa? Harmonis itu apa? Boleh ditulis ya, ditulis nggak usah pakai tabel, urai saja. Ya. Boleh. Tidak pakai urean langsung ini juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh enggak ada tabel. Oke? Paham sampai sini? Kalau paham langsung acungkan jempol. Supaya saya pindah di bab berikutnya. Paham ya? Acungkan begini aja. Oke. Udah ya, saya tinggalkan ya 2.1. Nah, jadi kalau paham langsung gini. Nah, saya supaya enggak balik lagi ya. Oke. Pelan-pelan kok Budi nerangkan. Nah, 2.1 sudah aman ya. Kita kemudian masuklah 2.2 nih, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governor sesuai peraturan perundang-undangan. Tambahi ya, kan gitu ya, ada kalimat gitu, tambahi. Ini kan belum sempat, tambahi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau nggak salah begitu, tambahi sesuai yang diterangkan oleh pengampu. Nah, nomor 1, maka adik-adik menerangkan tentang manajemen ASN. Nih, ringkasan materi manajemen ASN, hasil pembelajaran agenda 3. Ya, hasil pembelajaran agenda 3 masukkan di sini. Apa saja sih ruang lingkupnya manajemen ASN? Apa sih yang diajarkan waktu itu? Tuliskan di sini. Ya, oke. Kemudian 2 smart ASN, tulis juga. Ya. Jadi padat, jelas, ya, padat dan jelas. Nggak usah terlalu banyak-banyakan supaya tebal, nggak, ya, proposal nggak tebal-tebalan, ya, tapi bagaimana padat, jelas, adik-adik paham, oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjut lagi. 2.3. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini hasil pembelajaran agenda 1. Nah, pertama identifikasi isu. Adik langsung kasih tabel APKL yang Budi cerita tadi. Oke, tabelnya ya, kan ada nomor, kemudian isunya, kemudian APKL, total nilai, kan gitu ya. Nah, kemudian tulis semua isu-isunya, dikasih skor, kemudian ketemu hasilnya tertinggi. Nah, hasil tertinggi itulah yang dinamakan isu utama. Ya. Sekali lagi, kalau di dalam APKL ternyata nilai
yang tertinggi ada lebih 1, maka silakan lanjutkan USG. Dari USG maka ketemu peringkat 1. Itulah yang namanya isu utama. Di situ gambarkan ya tabel nih. Berarti ini tabelnya kalau pakai tabel APKL berarti tabel 2 titik berapa? 2.2 ya. 2.2 ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Nah, sini. Nah, setelah itu adik-adik ketemulah isu utama, masukkan di firstborn, di kepala ikan kan? Ya. Setelah masuk firstborn, kan gitu ya, di firstborn, kemudian adik-adik ketemu, ya, duri-durinya ketemu, yang di skill, yang di skill, di surrounding, di supplier sama sistem, tulang-tulang ikan ada, maka tulang-tulang ikan itu masukkanlah di sini. Berarti ini tabel berikutnya 2 titik berapa ini? Kan APKL pada 2.3 ya. Ya. Masukkanlah di sini, di duri-duri tadi. Ya. Setelah tahu penyebabnya, maka adik ketemulah kegiatan-kegiatan. Jadi pemecahan masalah gagasan ide ini kalimatnya adalah kalimat kegiatan. Melakukan, membuat, menyusun, mengadakan gitu. Jadi ini sudah kalimat kegiatan. Ingat, kalimat kegiatan. Oke, paham sampai di sini? Contoh, contoh ya. Contoh aja. Isunya misalnya ini di sini, oh banyak yang kesehatan pas-pas. Setelah di APKL, saya runtunkan ya alurnya ya. Setelah di APKL maka ketemu isu, makanya isunya contohnya nih, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, misalnya. Nih ya, misal loh ya ini. Ya, tunggu ya, biar aja. Jadi misalnya itu, terus kan tadi ketemu tingginya isu itu maka dimasukkan di firstborn, ya kan? Di kepala ikan, ya bisa bayangkan. Berarti kepala ikannya adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Dilihat skillnya, yang mengakibatkan apa sih? Kok sampai ya bayi bisa banyak meninggal? Ternyata skillnya dari keterampilan manusianya. Boleh dilihat dari bidannya, kurangnya apa. Terus dari masyarakat, kurangnya pemahaman tentang gitu, ya kan gitu ya. Nah, kemudian dari suppliernya, belum adanya supplier ini kan apa namanya bahan-bahan ya, bahan-bahan, alat, keuangan, tulis semua di situ. Nah, belum adanya apa, kurangnya apa di supplier. Supplier isinya adalah sarana prasarana, keuangan ya, itu ya, mesinnya ya gitu. Kemudian dilihat lagi dari sistem itu ya SOP-nya, metodenya kan gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari lingkungan. Lingkungan itu bagaimana jarak jauhnya antara pasien ke puskesmas dan sebagainya. Tuh. Setelah ketemu yang jari-jari tadi kan dimasukkan sini nih. Ya, misalnya kurangnya pemahaman ya ibu hamil atau apa tentang kesehatan. Terus apalagi tulis ini. Nah, karena kurang paham ibu yang punya anak tadi hamil itu, maka kegiatanmu apa? Misalnya penyebab pertamanya itu ya. Maka kini kegiatannya melakukan sosialisasi atau edukasi tentang apa. Itu. Kedua penyebabnya apalagi. Terus ketemulah di sini kegiatannya. Semua masukkan. Jadi semua duri dimasukkan di sini, cari kegiatannya apa. Satu penyebab, boleh kok kegiatannya 2 atau 3. Yang tidak boleh ada penyebab, tidak diselesaikan, tidak ada kegiatan. Itu nggak boleh. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Setelah ketemu kegiatan banyak, ya, adik cari, pilih yang mau kita angkat, jadikan rancangan aktualisasi,
Pilih dari 6 atau 7, 8 kegiatan, pilih satu. Pertama kriterianya, yang selesai dalam 4 minggu. Kan aktualisasinya kan 4 minggu nih. Oke. 2, yang mempunyai kemanfaatan. Jadi kegiatannya itu punya kemanfaatannya. Ya. Kemudian 3, efektif. Efektif itu tepat sasaran. Dan yang terakhir mudah. Dan mudah ini apabila ya isunya betul-betul jadi kewenangan kita, tanggung jawab kita, maka akan mudah. Tuh. Oke, paham nih ya? Nah, pilih. Setelah adik pilih dengan kriteria tadi, 4 minggu selesai, ya, kemudian efektif, ada kemanfaatan, kemudian mudah, ya, pilih 2 atau 3 yang pasti. Setelah itu masukkanlah ke sini, Dek. Nah, ini loh nanti. Masukkan di kegiatan nih, tabel. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Oke. Rencana 2, 3, 4 nih. Rencana kegiatan aktualisasi. Oke. Unit kerja jelas. Kemudian isu yang dari APKL pindahkan sini. Nih. Isu. Oke. Tadi kan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, ya kan? Misalnya isunya itu. Terus ada isu di atas terkait dengan ya dengan peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan, kan gitu tuh agenda 3 kan gitu ya, mewujudkan ya smart governor sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian isu yang tadi, isu tingginya angka kematian ibu bayi dan ibu melahirkan itu dilihat dari manajemen ASN, diuraikan. Dari manajemen ASN apa ya yang menyebabkan? Tuliskan. Ya. Kenapa sampai banyak ya bayi dan ibu melahirkan meninggal? Dilihat dari manajemen ASN. Oh, bisa dilihat dari keprofesionalannya ASN, bisa dilihat dari kinerjanya ASN, bisa dilihat dari pelayanannya ASN di materi agenda 3. Oke, paham ya? Terus ditulis di sini smart ASN-nya bagaimana? Apakah ini kematian bayi ini diakibatkan karena tidak adanya penggunaan smart ASN? Nah, dihubungkan di situ. Ya. Oke. Intinya smart ASN itu gampangannya kalau Bude ya, sepanjang isu atau kegiatan yang kita lakukan sudah melibatkan menggunakan internet, maka dia sudah smart ASN. Nah, smart ASN ada materinya kan? Skill digital dan sebagainya, nanti uraikan saja yang mana nih. Ya. Jelas, singkat tapi padat. Oke? Jelas ya? Boleh? Acung tangan kalau sudah jelas. Oke, nah. Sekarang kita lanjut ke sini. 2 titik berapa? Nanti lihat sendiri ya. Nah, lihat ini satu-satu. Nomor kegiatan, nomor 2 dulu. Kegiatan lebih dari 3. Maka paling minimal, Budi bilang, adalah 4. Karena harus lebih 3. Caranya bagaimana? Nah, lihat yang tadi dipilih tadi nih. Kan? Tapi adik-adik saya kasih 1 dulu. Yang pertama ini semua sama aja. Kita tulis ini persiapan ya, persiapan menurunkan kan gitu ya. Tadi kan isunya kan tingginya ya. Tingginya. Jadi persiapan menurunkan angka kematian bayi. Ditulis ini. Nah, disinilah kegiatan persiapan kegiatan yang adik pilih di dalam sini. Misalnya saya milih sosialisasi, kunjungan rumah dan apa, misalnya dengan materi tadi loh ya. Ini contoh supaya gampang dipahami. Maka di nomor 2 nanti, kegiatan nomor 2 itu nanti sebetulnya di sini tulis sosialisasi. Ketiga adalah kunjungan rumah.
keempat apa? Jadi kegiatan yang kita pilih di atas, nih, langsung masukkan di urutan 2, 3, 4. Kalau 3 berarti 2, 3, 4. Ya, oke, paham nih ya? Nah, berarti persiapan di sini adalah persiapan untuk menyelesaikan ini. Contoh. Kemudian yang terakhir, tambah lagi kegiatan terakhir. Semua kegiatan nanti ditutup dengan kegiatan yang terakhir, 4 ke 5 adalah monitor dan evaluasi. Tujuannya apa? Monitor dan evaluasi. Untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan sosialisasi, kunjungan rumah yang kita buat untuk menyelesaikan isu kita itu tercapai. Diukur, yang dulu nggak paham jadi paham gitu loh. Itu ya. Nah, jadi ada kegiatan, misalnya ini tadi contohnya ini Ibu D, ini contoh, tapi mudah-mudahan. Jadi kegiatan kedua misalnya sosialisasi, kegiatan ketiga kunjungan rumah, keempat berarti evaluasi atau MUNEF. Oke, paham nih ya? Ini contoh ya. Maka di persiapan ini, semua yang mau kita lakukan di 3 kegiatan itu diselesaikan di sini. Jadi ini kegiatannya persiapan menurunkan ya kematian bayi dan ibu melahirkan. Tahap pertama nih langsung konsultasi. Jadi konsultasi koordinasi jangan dijadikan kegiatan, tapi tahapan. Oke. Jadi tahapan kegiatan pertama konsultasi. Ya kan? Terus tahap kedua apa ya? Misalnya, tahap kedua kan ini sosialisasi atau edukasinya saya mau tidak tatap muka langsung deh. Saya mau menggunakan video. Kan sosialisasi ini banyak ya. Bisa menggunakan video, bisa tatap muka, bisa menggunakan media leaflet, kan gitu ya. Ini kan semua bahan sosialisasi. Nah, ternyata atau saya tatap muka langsung deh. Maka membuat bahan sosialisasi di sini. Ya, misalnya membuat menyusun bahan sosialisasi berupa PowerPoint misalnya atau membuat video ya untuk sosialisasi. Kemudian videonya digunakan untuk sosialisasi. Nah, kemudian untuk kunjungan rumah apa yang disiapkan? Misalnya menyiapkan apa ya? Buku panduan atau apa. Buatlah di sini. Kemudian pada saat saya evaluasi, saya mau membuat kuesioner, maka disinilah menyusun kuesioner, ya, untuk apa? Itu. Selesailah semua. Jadi persiapan-persiapan itu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tinggal actionnya aja. Nah, kemudian outputnya. Output bukan bukti fisik. Saya ingatkan, output bukan bukti fisik. Ya, misalnya konsultasi dengan mentor, maka outputnya apa adik-adik? Ya, outputnya arahan, dukungan, itu aja. Ya, mendapatkan arahan, dukungan, itu aja. Bukan lagi di sini outputnya lembar persetujuan, foto, bukan. Ya, itu adalah bukti fisik. Itu belum diperlukan. Yang diperlukan di sini outputnya. Oke, paham di sini ya? Kemudian kegiatan kedua, kebetulan membuat bahan sosialisasi berupa PowerPoint misalnya. Maka di sini ditulis tersedianya bahan sosialisasi atau tersedianya adanya PowerPoint bahan. Pokoknya tulis saja. Atau kalau video ya tersedianya video. Kan gitu ya. Kemudian membuat buku panduan dalam kunjungan, maka di sini adanya buku panduan. Misalnya nih. Terus misalnya tadi membuat kuesioner untuk evaluasi, ya adanya kuesioner. Output begitu aja. Ya. Sampai di sini paham? Halo? Paham? Paham? Acungkan jempol kalau paham. Oke, sudah ya? Paham ya? Nah, sudah. Setelah itu adik-adik, kita lihat tadi. Ini kan ceritanya tentang konsultasi dengan mentor ya, konsultasi dengan kapus ya. Nah, kepala puskesmas atau apa. Terus hubungkan. Pada saat konsultasi itu dihubungkan dengan berakhlak nih. Hubungkan kolom 3
dengan nilai dasar ASN, maka hubungkanlah dengan di sini. Nih, kan? Di dalam konsultasi coba dilihat dulu perilakunya. Mana perilaku-perilaku yang cocok? Misalnya perilaku yang cocok, misalnya contohnya aja, memberikan kesempatan terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan misalnya, oh ada kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya ini ya indikatornya. Maka ini dilihat, oh kolaboratif. Nah, terus dilihat lagi dari atas, pokoknya dari atas sampai ke bawah khusus konsultasi ada di mana. Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, apakah ada ini? Kalau ada ini. Nah, terus yang ditulis di sini, adik-adik, ini adalah itu tadi. Misalnya akuntabel, kolaboratif, apa. Itu aja. Nggak usah diuraikan ya. Perilakunya nggak usah diuraikan. Oke, paham nih? Ya, hanya ditulis itu tadi kolaboratif, apa kompeten, kolaboratif dan apa. Itu contoh loh ini ya. Ini tadi kan asal-asal Bude nerangkan ya. Nanti yang detailnya adalah adik-adik. Oke. Kemudian pas membuat video juga demikian. Ya. Kaitkan. Ya. Kaitkan lagi. Ya. Oke. Selesai ya, ini sama ya. Kaitkan dengan berakhlak. Selesai semua tahapan, ya ABCD, selesai tahapan, sudah dikaitkan dengan berakhlak semua, masuklah di sini nih. Hubungkan nih bawah. Hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Kolom 2 kan persiapan nih. Ya enggak? Persiapan nih. Jadi pada saat persiapan ya, persiapan mengurangi nilai kematian tadi, ada enggak hubungan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN? Tentu ada lah. Ya, maka ditulis ini manajemen ASN. Ya. Terus ada enggak dengan smart ASN-nya? Ada enggak kira-kira? Kayaknya ada nih. Karena kan dalam persiapan ada membuat video nih. Berarti di sini tulis manajemen ASN, smart ASN. Gitu aja. Understand? Halo? Oke. Setelah itu kita masuk ke kolom 6. Nah, kolom 6. Kolom 6 ini kan visi misi, tapi yang ditulis misinya saja. Nih, kegiatan ini berarti persiapan tadi ya. Nah, persiapan tadi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap tulis misi keberapa. Misinya bupati loh ya, bukan misi dinas loh ya. Misinya bupati, dilihat misi keberapa yang cocok untuk persiapan. Ya. Kemudian isinya apa tulis, yaitu misalnya misi ketiga yaitu apa tulis. Understand? Paham? Ayo. Oke. Sudah jempol semua nih? Sudah ya? Nah, oke. Selanjutnya kita ke kolom 7. Kolom 7 adik-adik sama dengan ini. Tapi ini lihat, hubungkan kolom 2, kegiatan lagi ya. Kegiatan lagi ya. Jadi hubungkan kolom 2 dengan nilai dasar berakhlak lagi. Tapi untuk kegiatan. Kenapa begitu? Nah, jadi dulu itu ada penguatan nilai OPD, itu masing-masing OPD punya nilai. Contohnya, punya Bude, BPSDM itu dulu ada nilainya SIP, sinergitas, ya, profesional, integritas profesional. Nah, sekarang nggak boleh itu dipakai. Karena sudah ada peraturan dari Pak Presiden, semua OPD, semua organisasi, semua instansi di seluruh Indonesia itu nanti menggunakan nilainya berakhlak. Jadi harapannya semua ASN seluruh Indonesia nanti sudah membudayakan, menginternalisasi budaya berakhlak. Oke? Jadi kalau ada nilai-nilai organisasi yang lalu, nggak usah dipakai. Kita langsung kaitkan berakhlak ini. Caranya itu tadi, persiapan menurunkan tadi, angka kematian tadi, lihat.
apa ya nilainya? Apakah berorientasi? Nulisnya sama nih. Kegiatan persiapan mulai, tulis saja. Apakah akuntabel, berorientasi pelayanan, pilih. Tidak usah diurai perilakunya. Sampai sini paham? Halo? Paham? Sampai sini paham? Jempol kalau paham? Jempol? Oke? Ya? Oke. Karena sudah jempol, saya lanjut. Nah, jadi adik-adik, Budi pelan-pelan ini. Untuk kolom 5 terakhir, nih. Kolom 5 terakhir. Kemudian kolom 6. Dan kolom 7 adalah kegiatan. Nih, kolom 2. Ya kan? Kolom 3, A, B, C, D, itu di kolom 5. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya selesai itu adik masukkan di sini. Berarti kegiatan kedua adalah pelaksanaan sosialisasi. Nah, kegiatannya apa ya? Tulis adik 3. Minimal ada 3 kegiatan. Tahap kegiatan. Ya, jangan minimal 3. Misalnya apa ya? Kalau sosialisasi, bahannya sudah ada. Nah, misalnya karena sosialisasinya itu mau langsung atau ke posyandu, berarti harus ada, misalnya karena ke posyandu, lewat posyandu misalnya, berarti tentu menghubungi dulu ya, ada koordinasi dengan kader, kan gitu ya. Nah, kemudian mengundang siapa saja pesertanya, kan gitu ya. Tapi kalau jelas pesertanya ibu-ibu yang situ ya nggak usah. Terus langsung apa setelah itu? Ya. Kemudian pelaksanaan sosialisasi. Tambah lagi apa misalnya? Dalam pelaksanaan sosialisasi misalnya apa? Boleh juga adik-adik sosialisasi. Kan ada kuesioner yang kita bikin nih, ya kan? Untuk mengetahui pemahaman. Maka boleh diawalin setelah koordinasi semua sebelum pelaksanaan dikasih kuesioner dulu. Ya enggak? Baru tuh. Boleh. Jadi kuesioner dilakukan pada saat kapan? Boleh di dalam sini. Yang tahu adik-adik ya, adik-adik yang tahu nih. Ya. Oke. Setelah ketemu sama dengan tadi. Jadi kegiatannya pelaksanaan sosialisasi atau edukasi atau apa? Tahapannya 1, 2, 3, atau 4. Sama seperti tadi. Persis tahapannya seperti ini. Selesai, masukkan kunjungan rumah. Apa yang dilakukan? Ya, kegiatannya, tahapannya apa? Kemudian evaluasi. Evaluasi kan tadi kuesioner sudah dikirim. Berarti bisa evaluasi itu mengumpulkan data, mengumpulkan kuesioner, menganalisa, ya, menganalisa hasil dan menyimpulkan. Sudah selesai. Tuh. Oke. Caranya sama. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tabel? Acungkan jempol kalau sudah paham. Nanti saya turunkan lagi satu lagi. Oke, sudah paham ya? Saya lanjut. Nah, kemudian misalnya kegiatannya tadi persiapan, sosialisasi, kunjungan rumah, dan evaluasi. Kan gitu ya? Ini contoh, tapi kalau bisa tambahi ya. Ini contoh. Jadi, jadwalnya nanti tulis ini, membuat jadwal tentatif. Berarti pertama persiapan, kedua sosialisasi, ketiga kunjungan rumah, keempat evaluasi, dan sebagainya. Nah, ABC ini, ABC, ABCD ini kan tadi tahapan kegiatan tadi ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, kemudian jadwalnya mingguan aja. Kan ini perkiraan ini, kan proposal itu perkiraan. Maka kira-kira persiapan itu dilakukan di minggu keberapa. Jadi minggu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Misalnya bulan Juni, ya minggu keberapa, bulan ini berapa. Yang penting ini 4 minggu. Nah, persiapan kayaknya di minggu pertama, ya silakan. Kayaknya persiapan saya cuma 3 hari selesai deh. Maka sosialisasi boleh di
langsung di minggu pertama. Itu. Nah, kemudian ada kegiatan yang sifatnya berulang, selesainya sampai 2 minggu, boleh di sini. Misalnya, kegiatan apa? Ternyata 2 minggu, minggu kedua dan ketiga. Atau ada kegiatan yang 2 minggu, minggu pertama dan minggu kedua, boleh. Semua ini adalah nanti sesuai analisanya adik-adik. Ini hanya sebagai contoh. Jangan contoh langsung dipluk-pluk-pluk. Nggak dianalisa. Nah, ini semua contoh. Nanti menganalisanya adik yang paham. Termasuk urutannya, urutan kegiatan adik-adik yang tahu. Mana duluan ya, apa kunjungan rumah dulu baru sosialisasi, itu urusannya adik-adik sesuai dengan angan-angan adik-adik pada saat nanti 4 minggu itu. Oke, paham di sini? Ya, jadi begitu cara. Jadi nanti tugas kita itu. Jadi untuk sebuah kegiatan itu harus nyata. Sebuah kegiatan ya, kalau tidak bisa dijabarkan 3 atau lebih tahapan, berarti itu bukan sebuah kegiatan. Kegiatan harus nyata. Misalnya sosialisasi, edukasi, jelas ya, pasti ada pemahaman dan bisa diukur. Yang tidak paham jadi paham itu berapa. Kan gitu ya. Membuat SOP. Misalnya ya, menyusun SOP jelas. Jelas ada SOP ya. Ada hasilnya. Ya, tuh. Oke. Kenapa konsultasi tidak dimasukkan kegiatan sendiri? Nggak bisa dijabarkan, bingung. Misalnya kegiatan konsultasi, tahapannya kan pemilih bingung. 1, ketuk pintu assalamualaikum. 2, mencatat arahan dukungan. 3, wassalamualaikum. Nggak bisa lah begitu. Maka cukup dimasukkan di tahapan kegiatan. Oke? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka dulu. Jadi adik-adik, saya stop share dulu ya, nanti kalau belum. Jadi adik-adik, nanti yang adik-adik buat adalah itu bab 2. Hari Sabtu dipaparkan. Tuh. Bab 2 kenapa waktunya lama? Sekarang hari apa sih? Rabu, Kamis, Jumat. Ya, ini Selasa ya. Selasa ya ini tadi. Selasa atau Rabu ini tadi? Lupa Rabu. Ya, jadi Rabu, Kamis, ya, hari Rabu ini ya, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari adik membuat. Lama kan? Nah, untuk menyusun karena ini agak rumit. Tapi kalau sudah jelas dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, adik jelas, tinggal masuk-masukkan, cepat itu. Ya kan? Cepat itu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan, kegiatan isu yang diangkat dan kegiatan yang adik-adik angkat buat itu sudah konsultasi dengan mentor. Ya, jangan tidak disetujui oleh mentor. Oke, karena ini sudah merancang, sudah mau menyusun ini, ya, sudah mau dimasukkan dalam narasi sebuah laporan yang mau disiapkan untuk ujian. Oke, ya, jadi itu. Silakan kalau ada bertanya, ya, masih ada waktu setengah jam. Nah, oke, ya, Muhammad Eka. Silakan kalau ada pertanyaan, apa yang ditanyakan, nanti saya Izin share Bu, lagi. Muhammad Eka Darmawan. Ini Bu, masalah yang di tabel 2.6 pada poin 2.5 Bu, mengenai jadwal. Boleh dibuka share screen dulu. Oke, jadwal. Jadwal. Ini ya, Dek. Oke. Ya, Kenapa ya, Bu. jadwal? Ini di bagian kegiatannya Bu, itu kan di nomor 1 itu kan ada ABC-nya Bu.
Berarti kita isi dengan tahapan kegiatan untuk poin A, B, C, dan seterusnya, Bu. Yes, ditulis ABC-nya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kalau tidak kan seperti ini ya, langsung kegiatan minggu. Ya, silahkan. Boleh ditulis. Jadi ABC ini tadi adalah yang dari sini. Ya kan? Ya, di tahapan kegiatan. ABC tadi dari sini. Tahapan kegiatan. Ya, boleh ditulis, boleh tidak. Ditulis juga enggak apa-apa supaya melihat oh di dalam ketihapan ini ada ini ya. Kalau kegiatan 1 ditulis berarti 2, 3, 4 juga ditulis. Jangan seperti contoh ini 2 ya ini tidak. Ini kan hanya boleh tanpa tulis. Kalau ditulis berarti sampai ke bawah juga ditulis. Untuk kegiatan-kegiatan berikutnya juga ditulis. Oke? Ini kalau misalnya di katanya ini untuk semuanya ya, jangan balik lagi tanya tentang jadwal gitu. Ya, ada teman bertanya berarti untuk kita semua supaya praktis menjawabnya Budi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Resen. Ya, Samsul Risa. Aku mau tanya itu isu masalah yang dimasukkan di tabel APKL minimal berapa isu masalah, Ibu? Oh, pembelajarannya dulu bagaimana? APKL sebanyak-banyaknya dong. Tapi nanti yang dibahas 1. Kan gitu. Jangan semua mau diselesaikan isu. Yang diselesaikan adalah isu utama. Bukan, Bu, yang mau dimasukkan di tabel APKL berapa isu minimalnya? Oh, sebanyak-banyaknya nggak ada minimalnya. Oh ya, Bu. Kok cuma 2 lucu, kayak nggak tahu masalah. Gitu kan? Ya, ya, Bu. Semakin banyak kan semakin tahu. Gini, kenapa sebanyak-banyaknya? Karena semakin banyak adik-adik, berarti kita punya wawasan betul-betul apa ya, paham gitu ya, paham ya permasalahan-permasalahan. Kalau cuma 2, iya kayaknya nggak tahu permasalahan nih. Kok ngalinya cuma 2 sih? Masa cuma 2 isunya, masalahan yang ada, kan gitu. Termasuk dari penyebab ya. Penyebab ini usahakan sebanyak-banyaknya nih penyebab nih. Supaya kita dapat kegiatan banyak. Tinggal milih. Ya, gitu ya. Nggak ada batasannya ya PKL ya. Kalau cuma 2 saya lucu, nggak mau. Masa kok permasalahan cuma 2? Kan? Gitu ya. Ya. Kayaknya nggak, males deh mencari masalah. 2. Tuh. Ya, termasuk mencari penyebab. Ya. Jadi penyebab itu bisa dilihat apa ya, dites ya. Jika ini maka inilah, nantilah kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, semakin tahu penyebabnya dari isu yang kita ambil, maka semakin banyak kegiatan yang mau kita ya. Tinggal pilih aja mana yang mau kita angkat duluan. Karena kalau yang tidak kita lakukan, sisa-sisa itu untuk rencana tindak lanjut, nanti ada nih bab rencana tindak lanjut. Yang belum terselesaikan maka akan kita lakukan nanti setelah 4 minggu. Gitu. Jadi makanya jangan cuma minim sekali kegiatannya. Gitu Samsul Rizal ya. Ya, Bu. Paham? Samsul? Paham, Bu. Hah? Paham, Bu. Bingung? Ya, semua bisa dipahami ya. Ya, pertanyaannya Samsul Rizal untuk kita semua. Yang kira-kira APKL-nya baru 2, ya tambah. Terus firstborn-nya, duri-durinya cuma 4, ya tambahlah. Tuh, ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham semua nih? Jangan cuma ada kesempatan bertanya, enggak apa-apa, bertanya saja supaya nanti enak ya menuangkan. Terus satu kali lagi pesannya Budi, jangan sekali-kali
melihat laporan masa lalu atau Google atau apa. Masa lalu belum tentu lurus. Kadang-kadang menyesatkan. Langsung saja bikin sesuai arahnya Bude ini loh. Nggak usah bikin yang macam-macam. Besok kalau ada yang memaparkan aneh, langsung saya cut. Kalau modelnya aneh, langsung saya cut. Berarti tidak sesuai dengan apa yang Bude terangkan. Ikutin, ya, ikutin. Karena kenapa, Dek? Nggak boleh melihat masa lalu. Oh, materinya beda loh, Dek. Yang sekarang ini, ya, kalau agenda 1 sama, agenda 2 beda. Yang dulu itu mata pelatihannya hanya 5, ya, mata pelatihannya hanya 5, aneka. Sekarang 7 mata pelatihan. Beda kan? Ya enggak? Kita 7 nilainya, ya. Nah, itu agenda 2. Agenda 3 juga beda. Awas, memang tahu tuh muncul agenda 3 masa lalu, saya cut. Berarti nggak pikir. Agenda 3, ingat ya, masa lalu itu awas, memang agenda 3 nanti dikaitkan dengan WOG lagi. Nggak ada itu. Yang ada cuma Smart ASN dan manajemen ASN. Jadi kelihatan loh, Dek, nanti. Wah, ini pasti nyontoh masalah. Kenapa ada tulisan lagi dikaitkan dengan WOG? Padahal nggak ada materi WOG. Ya kan? Dan itu adanya adalah kolaboratif di nilai dasar ASN. Nah, tuh. Jadi kita ada bahas 2 aja. Ya. Mengaitkan agenda 3 hanya 2. Manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi pernah Bude itu kelabui. Akhirnya saya suruh buang memang. Masa di agenda 3 masih ada WOG pelayanan publik? Ternyata betul. Sampai sekarang ujiannya nasoe. Karena apa? Dia nggak, cuma setelah saya tanya, dari mana ini? Lihat laporan masalah. Loh. Susah kasih di LMS juga. Coba tanya teman. Kalau nggak paham. Teman banyak yang paham kan? Kalau nggak paham, tanya teman. Ini tempat sharing. Misinya bagaimana sih? Gitu. Ya, oke? Yang penting paham. Isi saja sesuai itu. Ya, isinya ini APKL, isi. Firstborn, isi. Runtunnya kan gitu. Alternatif, isi. Itu, tabelnya itu. Gitu. Ya, oke? Ada pertanyaan lagi? Yuk, jangan gini-gini nanti pusing. Ya, Rahayu ya yang mau tanya. Ya, Rahayu. Silakan Rahayu. Silakan. Terima kasih Bude, izin bertanya. Suaramu kurang. Tadi Enggak ada suaramu, cantik. halo, halo, Ya, sudah. sudah kedengaran Bude? Sudah? Boleh. Ya, tadi kan disinggung masalah sudah selesai melakukan kegiatan itu ada evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi ini kan ada kuesionernya. Nanti setelah ada hasil kuesionernya itu, bagaimana caranya menganalisa hasilnya? Apakah yang kita laksanakan ini sudah tercapai atau belum? Apakah ada metode khusus atau bagaimana, Bude? Tolong dijelaskan. Nah, ini kan hanya contoh. Jadi mau bikin kuesioner, mau tidak, terserah ya. Ya, ini kan contoh. Misalnya tergantung apa yang mau kita lakukan kan? Ya. Jadi ini contohnya Ibu D nih. Bude ya, mau bikin kuesioner. Adik-adik nggak perlu kuesioner, yang penting bisa menemukan bahwa kegiatan kita ini terselesaikan. Silakan ya. Ya, silakan. Misalnya hanya memonitoring ya, sejauh mana ya. Bagaimana adik-adik memonitoringnya? Nah, silakan. Silakan. Jadi adik-adik sudah bisa membayangkan gitu. Apapun jenisnya adik-adik sudah bisa membayangkan. Membayangkan untuk apa? Sebetulnya evaluasi, monitor dan evaluasi itu untuk melihat tingkat keberhasilan
Paham nggak? Jadi kalau tahu tingkat keberhasilannya kan nanti dicerita nih. Kan tadi ada kemanfaatan, kan gitu ya. Jadi isu yang kita angkat ini memang harus terukur. Itu terukur. Ya. Jadi untuk menghitung loh ya, untuk menghitung, untuk mengetahui apakah kegiatan ini terselesaikan dengan baik, maka ada evaluasi. Jadi evaluasi itu mau menggunakan kuesioner, mau menggunakan, kalau guru itu biasanya menggunakan pretest potes. Ya kan bisa membayangkan ya, kalau dulu kita murid kan biasanya ada pretest dibagi. Berarti pretest itu isinya mesti nilainya jelek-jelek nih, kan belum paham nih. Nah, terus setelah dilakukan metode pembelajaran apa gitu, ternyata matematika. Setelah selesai, dikasih soal lagi. Ya, soalnya boleh pretest post-test sama. Pada saat pretest soalnya nggak ada yang bisa jawab nih. Nah, setelah dia melakukan metode pembelajaran yang beda, gampang dipahami, ternyata dikasih nilai, dikasih soal post-test, dia langsung meningkat, paham semua. Nah, itulah. Yang dapat nilai tuntas hanya 5 orang. Tetapi setelah dikasih metode pembelajaran ide saya, maka 40 siswa bisa semua. Nah, berarti ada keberhasilannya. Dari 5 jadi 40. Berarti 35 orang bisa semua. Gitu. Nah, untuk modelnya kayak apa adik-adik silahkan ya. Silahkan menggunakan apa. Menganalisanya bagaimana. Terserah adik-adik. Yang penting nanti ketemu hasil. Itulah ya. Hasilnya. Hasil dari mana? Before after ya. Sebelum dan sudah itu kelihatan. Sebelumnya segini, sesudahnya ini gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi kan hanya contoh. Bentuknya apa silahkan. Dengan menganalisa bagaimana silahkan. Ya. Bisa dipahami? Adik-adik? Bisa, Bude. Bisa ya? Terima kasih. Ya, bisa. Jadi contohnya Bude bukan untuk langsung dipegang teguh loh ya. Ini untuk memudahkan adik memahami. Mentang-mentang Bude kuesioner, semua bikin kuesioner. Terus nggak ngerti analisanya, digunakan untuk apa? Itu sama saja bohong. Dan gitu. Membuat apapun boleh. Ya. Yang penting tujuan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan kita. Itu aja. Lebih paham ya saya bilang ya? Cara menganalisa, monggo. Silahkan. Dengan apa yang penting ketemu. Ya, gitu. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Masih ada waktu. Ya, ya, oke. Masih ada 20 menit lagi untuk brainstorming, bertanya. Kira-kira semakin paham, semakin bingung atau bagaimana? Nah, itu yang mau dibikin. Memang itu yang mau dibikin untuk merancang. Paham atau bingung? Halo? Fitra? Bagaimana Fitra? Insya Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham. Oke. Indrayani, paham? Insya Allah paham, Ibu. Suaramu nggak dengar? Insya Allah paham, Bude. Insya Allah paham. Oke. Nah, jadi saya saya mengisi semuanya. Oke. Dina, bagaimana Dina? Dan Dina ini diam-diam bisa, menghayut. Bude. Bisa ya. Dia nanti langsung selesai dan bagus. Amin. Jangan diam, nggak tanya, ternyata. Nah, jadi ruangan ini teman-teman bisa untuk sharing ya. Sharing. Oke. Kusmawati, nggak ada yang ditanyakan? Loh, nggak ada bergerak ya? Bagaimana Kusmawati? Belum ada, Bu. Hah? Halo?
Nggak ada suaramu, Nak. Oke. Di sini berapa semua kelompoknya putih? Halo, berapa? Izin 10 orang, Bu. 10 orang. Oke. Ya, insya Allah lah. Ya. Nah, kalau memang ada pertanyaan, ya saya keluar saja lah. Sudah paham. Untuk apa lama-lama di sini? Izin, Bu. Langsung kerjakan tugasnya aja. Ya, silakan. Eka. Untuk file yang tadi, Bu, format penulisannya bisa dibagikan ke kami, Bu. Nggak jelas. Ulang. Pertanyaannya Eka nggak jelas. Ya. Yang format file yang tadi, Bu, yang format penulisan bisa dibagikan ke kami, Bu. Ada di LMS. Ada. Di tanggal Sudah berapa, skin Bu? kok. Di LMS. Coba lihat. Di LMS. Di materi. Di materi. Ya, di materi kayaknya ada itu. Bab 2. Coba cek dulu. Jangan sampai. Kalau enggak nanti foto aja. Materi. Tanggal 15 ya, Bu, ya? Iya, kalau enggak salah. Pokoknya lihat di Oh. materi situ. Ada. Tanggal 15 materi. Tidak ada, Bu. Belum ada. Bukan tugas. Materi. Iya, Bu, di Hari materi. ini. Hari ini tanggal 15. Materi sudah saya isi. Coaching LMS. agenda kelompok 1 dan 2, Nah. Bu, ya. Coba lihat. Tidak ada materinya, Bu. Sebentar saya cek di laptop, Bu. Ada, kayaknya ada. Sudah saya isi kok. Ya. Nah, yang untuk berikutnya belum. Yang ini sudah saya isi. Khusus hari ini kayaknya sudah. Ya. Coba lihat bab 2. Susunannya ada. Ada yang bisa melihat sekarang juga supaya memastikan? Kayak ada, sudah saya isi deh. Sampai tugasnya sudah. Ya, tugasnya juga sudah saya isi. Ya, penugasan penguploadan tugas. Coba ya, dilihat. Oke. Ada yang bisa melihat? Supaya meyakinkan. Izin, Bu, sementara saya cek. Kalau enggak nanti saya aja boleh difoto. Hah? Saya sementara Atau cek di foto aja. Takut kalau enggak ada. Boleh? Saya share Sementara screen saja, lihat, Bu, boleh? silakan. Apa? Saya share screen ya. Saya share screen nanti di foto aja. Boleh? Begitu. Tapi kayaknya sudah ada loh, Dik. Oke. Oke. Kalau mau foto sungguh supaya jelas ya, sebentar. Jadi ini. Foto ini dulu. Mana fotonya? Nih, boleh difoto dulu ini? Ya. Oke. Bisa foto halaman ini? Oke. Boleh? Saya lanjut ya. Siapa tahu nggak ada nih. Iya, Bu. Sebetulnya ada di LMS itu. Nah, udah. Ini kan sama ya, nggak usah ya. Nah ini. Nih. Kan 2.1 pokoknya tahu ini ya. Ya. Sekarang foto yang 2.2. Nih. Inilah. Oke? Boleh difoto? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Ini seandainya nanti nggak ketemu di LMS. Terus ini. 2 titik, aduh. Nih. 2 titik. Nah. Oke, sudah? Oke, Bu. Saya lanjutkan ini dulu supaya paham sepotong. Ya, ada ini kan tadi belum kefoto ya. Ininya belum difoto. Silakan foto dulu. Oke, Bu. Oke. Sekarang terakhir ini.
Oke, foto. Selesai. Ya, Oke, sudah Bu. ya? Selesai. Ya, makasih Bu. Ya, boleh. Nanti kalau ada di LMS silahkan lihat LMS. Kalau enggak ya foto tadi aja, urutkan dengan foto tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Andi Munadi. Ya, silakan. Jadi yang ini Bu, 2.4, kolom 2.4, tabel 2.4 Bude. Tadi saya ada kendala jaringan yang masalah tentang kolom 7 penguatan nilai OPD. Itu bisa Bude kasih pemahaman sedikit? Soalnya tadi kurang Ya, jelas jadi- saya kendala jaringan putus. Kasih Bude. Oke. Jadi yang kolom 7 itu, Dek, itu sama bahasnya sebetulnya dengan yang di tahapan kegiatan. Cuma kolom 7 itu disesuaikan dengan kegiatan. Misalnya kegiatannya kan persiapan nih. Berarti saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini ya, Dek ya. Ini ya. Halo, Andi. Bude. Iya Nah, Bude. jadi ini nanti kan kegiatanmu misalnya persiapan, apa gitu. Itu dihubungkan dengan berakhlak lagi. Ya, berakhlak lagi. Sama misalnya kompeten apa-apa gitu. Ya. Jadi untuk kolom 7, kolom 6, kolom 5 paling bawah itu dihubungkan dengan kegiatan. Ya. Oke. Contohnya misalnya kegiatan sosialisasi. Maka kolom paling bawah nih ya. Kemudian di sini itu dihubungkan dengan sosialisasi. Isinya tetap berakhlak. Ya. Kenapa berakhlak? Karena harapannya semua nanti OPD yang ada di Nusantara Indonesia itu semua akan mempunyai nilainya sama, berakhlak. Jadi ASN mulai pimpinan sampai staf, sampai tukang kebun, semua membudayakan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Begitu Andi? Oke. Ya Bude, Ya, makasih. Ya, Izin, Bu. ya silakan. Kalau ada yang tanya Tadi- sebelum saya pergi dari Tadi ruangan tutup ini. tadi share screen Bu. Oh ya nggak apa-apa. Apa yang ditanyakan? Bisa buka share screen kembali Bu. Izin. Yang mana? Yang di tabel yang tadi Bu, sama tabel yang sama dengan pertanyaan Pak Andi tadi. Ini. Ya, yang di kolom 5 Bu. Ini kan hubungkan kolom 3 dengan nilai dasar ASN berakhlak. Ini kita cantumkan juga dengan apa perilaku nilai dasarnya Nggak Bu usah. atau enggak? Nggak usah. Yang dicantumkan cuma ini aja. Nih, adaptif. Nih yang dicantumkan ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ini aja. Loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pilih. Cuma cara memilihnya lihat ini dulu kan? Iya, kan? Cara menganalisanya kan lihat perilakunya dulu yang cocok mana, kemudian yang ditulis adalah ininya, nilainya. Oke? Oke, Paham baik, untuk Bu. semuanya? Ya, begitu. Ya, termasuk di kolom 7 ya. Di kolom 7 nanti juga jangan perilakunya ya. Di kolom 7. Kolom 7 sini juga nanti yang ditulis cuma kolaboratif, adaptif gitu aja ya. Di sini ya sama. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Lagi? Semakin paham? Paham Semakin ya? paham, Bu. Ya, jadi untuk menganalisa keterkaitan dengan agenda 2 maupun agenda 3 itu saya serahkan substansinya kepada adik-adik loh. Karena kan yang paham tentang langkah-langkah kegiatan dan kegiatannya kan adik-adik. Misalnya melakukan tentang obat gitu kan yang tahu adik, masa saya yang suruh menganalisa. Kan gitu. Jadi
bagaimana adik-adik memahami substansinya, kemudian dikaitkan dengan analisa, itu saya serahkan sama adik-adik. Pertanyaannya tinggal gini, kenapa kok itu? Kan gitu kan? Caranya kan gitu ya. Kenapa saya ambil ini? Kan gitu. Harus selalu ada gitu. Misalnya kegiatannya, tahapan kegiatan misalnya apa ya, membuat video gitu aja. Kenapa saya masukkan ini ya? Oh, kayaknya tidak tepat nih. Harusnya ini. Kayaknya ini nggak tepat nih. Harusnya ini. Nah gitu. Ya. Kenapa harus ambil ini? Cocok enggak? Kenapa saya ambil ini? Kan gitu ya. Cocok enggak? Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Harus nyambung. Jangan Joko sembung. Tidak nyambung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan penguji ditanya, kenapa adik ambil itu? Nah, adik bisa menjawab. Ya? Misalnya penguji tanya, kenapa kok kompeten? Adik bisa menjawab, karena kompeten tadi pilih perilakunya ini. Jadi nanti pada saat saya menerapkan ini, saya akan melakukan ini. Nah, gitu. Ya. Alasan-alasan itu disimpan untuk menjawab penguji. Kan tidak ditulis itu perilakunya. Tapi kan di otak sudah ada nih. Aku ngambil ini karena apa? Aku ngambil ini karena apa? Kan gitu. Termasuk di manajemen ASN. Kenapa ada SMART ASN? Karena saya menggunakan ini pada saat melakukan ini. Kan gitu ya. Kenapa manajemen ASN yang mana? Karena pada saat melakukan kegiatan ini, saya manajemen ASN karena ini gitu. Ya. Oke. Maka penguasaan substansi saya serahkan adik-adik, karena adik-adik yang tahu, yang akan melakukan, yang mau menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang 7 tadi, dan SMART ASN, serta manajemen ASN. Oke? Sip? Sipnya bagaimana nih? Boleh kita tinggalkan warna? Atau sip bagaimana? Atau sip masih dalam kebingungan? Kayaknya enggak deh. Masa sih bingung? Kayaknya Bude jelas sekali deh. Ya, jelas sekali. Jadi usahakan nanti kegiatan tengah ya. Yang pertama kan persiapan. Semua sama persiapan. Tapi isinya beda ya. Tahapannya tentu beda ya. Kemudian tengah. Ya, tengah itu usahakan kegiatan intinya minimal 2. Kalau perlu 3. Oke? Kemudian evaluasi. Awas memang. Kalau besok pemaparan masih ada konsultasi sebagai kegiatan, walah, langsung minggir, nggak usah presentasi. Tak tolak. Wah, galak ini Bude. Karena apa? Ya kan jelas sekali Bude nerangkan kan? Tuh. Oke? Nggak ada pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita berakhir aja. Ya, sampai di sini. Supaya langsung kerjakan. Ya, kerjakan tugasnya ini. Izin Bu, terakhir. Ya, jadi Pak Eka semua ini, yang lain ini Pak Eka mudah-mudahan membukakan teman-teman. Jangan-jangan yang lain ini malu-malu, tapi malu-malu bingung atau malu-malu paham nih ya. Diamnya antara paham atau tidak paham atau bagaimana ini, aku bingung gitu. Ya mudah-mudahan paham, insya Allah paham. Ya semangat. Ya, Eka apa? Izin Bu, nomor HP-nya Bu, supaya dibuatkan grup nanti. Oh, iya, ya, saya lupa ya. Ya mau masuk di grup yang 0813 4107 4107 7227. 7227. Oke. Makasih Bu. Ya, oke. Ya, jadi saya ulang ya, 0813 41077227. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya udah. Kita berakhir sampai di sini. Boleh? Ya? Oke. Kalau gitu kita sampai di sini saja. Waktu tinggal 5 menit. Kita berakhir sampai di sini.
Semangat untuk memperbaiki semuanya, menyusun semuanya, langsung ditulis ya bab 2. Apa tadi? Urutkan persis sistematikanya seperti Bude ya yang diberikan. Isinya masing-masing memahami sendiri sesuai substansi masing-masing, sesuai isu yang diangkat masing-masing. Oke, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Tinggal terakhir loh ini ya. Oke. Ingat ya, kegiatannya harus bermanfaat ya, efektif, selesai 4 minggu dan mudah. Kemanfaatan yang penting, jangan membuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, sia-sia nanti ya. Oke, saya kira cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dek Dian, saya pamit ya, karena mereka sudah tidak ada yang tanya, kayaknya sudah paham. Lebih baik mereka langsung kerjakan tugasnya untuk dipaparkan di hari Sabtu jam 1. Jam 1 sampai jam 14.30, Bude. Ya, oke. Makasih, nanti tugas berikutnya saya sampaikan. Ya, oke, Dek Dian saya serahkan. Ya. Boleh saya leave room saja langsung ya? Siap, Bude. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Bude. Semangat, ya.